Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Halaman berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. 14. Ya. Eh? 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqah itu 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu haqiqatun wujudul ma'arif fi ahli al-awarif taksabuhum idrak al-haqa'iq al-zawqiyah balil inayatu al-kashfiyah wa ghairuhum laysa lahu hadha al-ittisaf wala khalqul insaf. Lau syi'ta ansafta wal insafu mahmadatun inda rijali binuril haqqi qal qabasi bashir bi aklik hadzal amra mujtaliya minhu haqiqatan haqqa haqqun ghairu multabisi. Haqiqah, ya betul itu. Kayaknya 12 ya, 12 itu 12 daqiqah itu. Oh itu 13 itu. Oh tengah-tengah 13. Haqiqah itu ya. Haqiqah itu yang tengah. Ya. Ya. Haqiqahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqah ghalabatu nuriz zuhur itu huwa alladhi awjada as-sutur ay suturun nur bin nur. Ghalabatu nuriz zuhur, ini perumpamaannya kita tidak bisa melihat matahari ketika di siang hari. Ketika matahari itu redup, maka kita bisa lihat katakanlah seperti sunset gitu ya. Sunset itu matahari yang cahayanya tidak sempurna. Nah, katakan tidak memancarkan cahayanya, tetapi justru ya dia zahir, nampak. Tetapi ketika dia memancarkan dirinya sepenuhnya seperti di tengah hari ini, justru dirinya tidak nampak. Orang sering bertanya tentang melihat Tuhan ya, baik di dunia atau di akhirat. Katakan di dunia yang sering diceritakan di dalam tasawuf bahwa orang yang mencapai ma'rifat tertinggi melihat Tuhan. Dia menyangka melihat itu dengan mata telanjangnya, melihat sosok Tuhan di luar dirinya, seperti layaknya kita melihat orang ya, jadi ada dua sosok yang melihat dan yang dilihat. Dalam redaksi orang-orang sufi sepertinya begitu kata-katanya ya, aku melihat dengan mata gitu. Seperti yang mereka katakan, syuhud itu katanya ada dua, ada as-syuhudul qalbi, penyaksian hati
Yang kedua syuhudul ayan katanya, menyaksikan ainnya ya, dilihat secara nyata oleh mata. Redaksinya seperti itu. Ini yang mungkin menimbulkan salah paham ya, menimbulkan salah paham. Kedengeran saya ya, jelas, menimbulkan salah paham. Padahal yang dimaksud oleh mereka, artinya ungkapan ini itu berada di bawah kaidah berpikir mereka ya, mereka punya satu kaidah ya. Kemudian di atas kaidah itu ya mereka bangun ungkapan-ungkapan ya, sufi tentang melihat Tuhan ya. Apa kaidah yang perlu kita pahami? Orang sufi memandang bahwa hakikat hanya satu, Tuhan. Selain Tuhan adalah hanya ciptaan, katakan begitu, atau surah. Mereka membuat istilahnya surah. Sebagaimana hadis yang selalu disitirnya, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Allah menciptakan makhluk berdasarkan surahnya. Mereka punya argumen ya terhadap kaidah ini, yaitu seperti analogi yang mereka bangun, yaitu analogi cermin. Kita berdiri di cermin, maka sosok yang ada di cermin itu tidak berdiri sendiri, tidak menciptakan sendiri, tidak ada. Sepenuhnya yang ada di cermin itu ada surah ya, orang yang bercermin. Itu argumentasi mereka untuk menyatakan bahwa tidak ada dua hakikat, hanya ada satu hakikat. Maka ketika melihat Allah pun berada di atas kaidah ini. Itu sebab mereka mengatakan al-abid wal ma'bud. Yang menyembah adalah yang disembah. Al-arif wal ma'ruf, yang mengenal Allah adalah yang dikenalnya. Nah, ini juga sama pernyataan ini, bahwasanya mereka membuat satu analogi lain. Matahari ketika menampakkan sepenuhnya justru tak nampak. Ya logikanya kan, kita kalau menampakkan diri mestinya sepenuhnya orang menyaksikan. Aku tampilkan diriku sepenuhnya adalah untuk dilihat oleh orang lain, seluruh dirinya secara utuh. Nah, tetapi justru ketika Allah menampakkan atau menjelmakan seluruh dirinya malah tak nampak. Nah, ini di bawah kaidah cermin tadi, bahwa hakikat itu satu, tidak dua ya. Matahari di tengah hari kita melihat tidak nampak, padahal di saat dia menampakkan semuanya. Nah, orang-orang sufi menilai bahwa manusia ini merupakan satu ciptaan yang sempurna. Artinya ciptaan yang sempurna, bahwa seperti yang dikatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatih. Pahamilah makhluknya dan jangan kamu pahami zatnya. Ini khalqillah ini kan insan ya. Tadi juga manusia diciptakan ala suratihi. Seperti mana Al-Quran juga mengatakan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di bumi ini wakilku. Dan memang manusialah yang diberikan beban mengenal Allah. Manusialah yang diberikan wakil untuk
melahirkan manusia, membesarkan, memberi rizki, ya, menata alam semesta. Yang mereka orang sufi memandang itu Tuhan yang mengerjakan, ya, Tuhan yang mengerjakan. Nah, maka disinilah syuhudul ayan, tadi menyaksikan Tuhan ada syuhudul qalbi, ada syuhudul ayan. Syuhudul qalbi adalah menyaksikan Allah dalam hati, hanya ingat, ya, ini di tempat gelap gulita pun, ya, dia dapat menyaksikan Tuhan karena di dalam hati, syuhudul qalbi, penyaksian hati. Seperti ingatlah, dia ingat Allah, bagaimana gambaran ingat yang dia saksikan di dalam hatinya itu, ya, Allah punya kehendak, ya, yang disebut wahbi, ya, Allah punya anugerah bagaimana mereka begitu yakin, ya, bahwa betul-betul mengingat Allah. Dan mereka memberikan penegasan, ingat ini bukan dengan pikiran. Ini yang salah lagi oleh orang yang membaca literatur tasawuf tapi tidak merujuk kepada mereka. Dia pikir mengingat itu dengan pikiran, ya, mereka tidak mengingatnya dengan hati, ya, otomatis pikiran pun terdominasi oleh ingatan hatinya itu. Katakan seperti orang ingat kekasih itu kan bukan mikirin, malah ya, ingat yang keluar dari cintanya, gitu. Seperti itulah di sini. Orang jika beragama tanpa tasawuf, sepenuhnya agama itu dalam pikiran saja, dan actionnya, artinya ekspresinya hanya zahir saja. Wilayah batin itu wallahu alam, ya. Khusyuk dimaknakan oleh tasawur akli, teori, ya, suhud juga demikian, ya, sehingga mereka mungkin jika sholat khusyuk rasanya ada Tuhan di luar dia menyaksikan dia. Jadi ini kan ada dua hakikat, ya. Seperti orang bekerja di sebuah kantor, ada CCTV, ya, yang mengontrol, maka di kamar khusus bosnya itu mengontrol. Itu dia ngira seperti itu. Padahal khusyuk itu sendiri timbul daripada jiwa. Daripada jiwa. Khusyuk sendiri maknanya hati yang memang sujud kepada Tuhan, tunduk. Adalah yang memiliki sifat-sifat ruhiyah, sifat-sifat mulia di dalam jiwa. Nah, maka melihat Allah yang kedua ini melihat yang pertama, melihat atau menyaksikan hati. Kedua ininya yang dikatakan asyuhudul ayani, penyaksian dengan mata kepala sendiri. Gitu. Ini ketika orang membaca redaksi tasawuf seperti ini, dia akan tanya, loh, memang bisa Tuhan dilihat, terus dia buru-buru, ya, cepat-cepat dia membawa kepada pandangan ilmu kalam. Menurut Mu'tazilah itu tidak dapat dilihat, menurut ya, tanpa merasa malu bahwa yang dia pahami itu salah. Orang sufi punya manhaj lain, ya, tapi tidak sedikit ulama yang nggak malu-malu, terus mengkritik, padahal, ya. Syuhudul ayan yang dimaksud adalah dia menyaksikan Tuhan pada manusia, insan. Itu. Maka ada satu ilustrasi juga, seperti kita mencari benih,
biji mangga misalnya. Mana ada biji mangga? Padahal di depan dia biji itu sudah menjadi pohon mangga, sudah menjadi pokok. Apakah itu kurang nyata? Masih mencari adanya biji dan tidak melihat biji. Lah ini sudah jadi pohon mangga. Kenapa manusia itu mencari mana Tuhan? Wong dia Tuhan apa kan gitu? Kurang Tuhan ke? Nah itu jika dia sudah melihat bahwa manusia itu suratullah, khalifatullah, semua dari Allah, ya maka itulah dia menyaksikan jiwanya, tetapi secara nyata. Nah ini tidak ada, ini penyaksian bukan di gelap gulita atau bukan penyaksian orang buta. Kalau penyaksian hati, orang buta, orang berada di gelap gulita masih menyaksikan Tuhan. Tetapi yang ayan ini mesti melek, ya, mesti interaksi. Dan itu kenapa para guru sufi dulu melarang muridnya berinteraksi kepada orang, nanti berusaha. Dengan mereka mengatakan nanti sesat, ya, malah mengingkari Tuhan, mengingkari ayat Tuhan. Ini ungkapan-ungkapan mereka. Malah mereka menyakiti Tuhan. Dengan menyakiti insan itu menyakiti Tuhan, ya, tetapi jika mereka sudah makrifat kepada Allah, suhud kepada Allah, silakan Anda berinteraksi dengan sejuta manusia, malah Anda akan menyaksikan kemahaesaan Allah yang tiada terbatas. Itu sebab orang-orang yang menjadi dai ilallah, ya, menjadi murabbi, orang yang dapat mengekspresikan, mereka mengatakan tahaqquqi minal mutahaqqiqin, Allah sepenuhnya, ya. Boleh jadi Rasulullah SAW memberikan ciri seorang waliullah adalah idza ru'u, katanya, zakarallah. Ketika dia melihat, maka dia mengingat Allah, ya. Jika kita bersama mereka, jiwanya yang terus on mengingat dan bersama Allah, itu yang memberikan kesan kepada kita untuk tidak berpikir yang lain ketika bersama orang tersebut, kecuali merasakan, ya, orientasi pikiran jiwanya kepada Allah. Maka nggak mungkin orang ini diajak untuk melakukan maksiat atau sesuatu yang bukan kekhusyuan lah, kata, bukan berkaitan dengan Allah. Nah, ini kaidah yang perlu kita pahami, karena ketika ini ayat ini mengatakan, redaksi ini mengatakan ghalabatu nuriz zuhur, dominasi cahaya zuhur. Zuhur ini di buku Qawaidus Sufiyah diartikan jelmaan, ya, az-zuhur wal khafa, ya. Dominasi cahaya zuhur, dominasi cahaya, kalau kita kembalikan ke istilah syariatnya, dominasi cahaya penciptaan ini, dialah, ya, cahaya zuhur itulah yang menciptakan sutur. Ketika seluruh kesempurnaan itu dijelmakan, ditampilkan, diciptakan dalam bentuk manusia yang disebut khalifahnya, maka ciptaan manusia itu juga yang, ya, sebagai tutup Allah, ai suturun nur bin nur, katanya. Maka tutup cahaya dengan cahaya. Allah. Ini sama
ungkapan-ungkapan lain, ya, bahwa seseorang mengenal Allah melalui dirinya gitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ghalabatu nuri dzuhur huwallazi awjadas sutur. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Wa ma ihtajabta illa bi rab'i hijabiha wa min ajabin anna dzuhura tasturu. Ya. Tidaklah engkau menutup diri melainkan dengan menghilangkan hijabnya. Dan anehnya juhur, ya, bahwa penjuhuran itu, bahwa penjelmaan itu, bahwa penciptaan itu, justru itu adalah berselindungnya Tuhan, ya, dari kita. Kita yang mana? Kita yang zahir gitu. Ya, orang mencari Allah, di manakah engkau ya Allah? Loh, apakah semua yang Allah gariskan, Allah takdirkan menjadi dirimu dan menjadi seluruh suratan hidupmu ini kurang Tuhan? Itulah semuanya Tuhan untukmu. Jadi jangan cari kemana-mana, udah ini semuanya Tuhan. Maka yang diperlukan oleh Allah bahwa engkau menyaksikannya melalui dirimu, itu ibadah sudah. Salat, puasa, zakat itu untuk itu saja. Ya. Katanya orang sufi mencari Tuhan, memang pengembara di hutan mana mencari Tuhan? Tidak. Justru menyaksikan Tuhan melalui sya'nullah bi kulli yaumi. Karena Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Urusan Allah pada setiap ketentuannya, maka itulah kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat urusan Allah. Atau dalam hikam Imam Ibn Athaillah, setiap napas yang dikeluarkan itu, ya, setiap napas yang dikeluarkan ini satu kinayah bahwa setiap jelmaan, ya, yang Allah munculkan menjadi dirimu itu adalah mengandung takdir Tuhan yang engkau saksikan. Ya. Termasuk orang bertindak buruk kepada kita, itu ujian Tuhan kepada kita. Disinilah keunikan para anbiya, para rasul, para aulia, mampu memaafkan kesalahan orang. Bahkan kata mereka, ada ungkapan mereka, orang yang ilmunya luas akan melihat kebenaran dari kesalahan pendapat lawan. Nah, orang yang memiliki ma'rifat, maka dia tidak melihat kesalahannya sama sekali. Kesalahan dia tidak ada, yang ada adalah ujian. Itu sebab Imam Al-Haddad memulai hikmahnya itu dengan penjelasan bahwa hubungan makhluk dengan Allah, ya, itu makhluk itu tidak keluar dari dua wilayah, katanya. Wilayah rahmat dan wilayah hikmah. Wilayah rahmat ini adalah wilayah kebaikan, ya. Wilayah hikmah adalah wilayah keburukan. Keburukan itu kan maksiat, mukhalafah, dosa lah, buruk. Orang sufi memandang dosa itu adalah syariah, ya, tidak ada dosa dalam hakikat. Apa sebetulnya dosa menurut hakikat itu apa? Kalau dosa menurut hakikat, menurut mereka adalah lupa Tuhan. Udah. Ya. Kita jangan salah memahami ketika orang sufi mengatakan lupa Tuhan tidak dapat bertaubat, tapi kalau melanggar syariat dapat bertaubat. Itu sebab mereka mengatakan dosa adalah dalam tataran syariat itu melanggar syariat, tidak melaksanakan perintah atau melanggar
larangan ya, perintah dan larangan kita tidak laksanakan, itu dosa namanya, ya, dosa. Mereka mengatakan ini hikmah, ya, ini hikmah. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang banyak bertaubat. Jadi memang dosa itu untuk Allah maafkan. Gitu. Maka mereka hanya takut kepada Allah. Itu dosa. Maka yang mereka takutkan adalah dia lupa kepada Allah. Lupa. Ya. Bagi dia lupa itu tidak ada tobatnya. Kalau lupa sekarang, apakah Allah bisa menghapus kalau itu lupa? Tidak. Tapi kalau kita maksiat sekarang, apabila kita berbuat baik aja, tamhuha, itu syariat, menghapus. Kalau kita berbuat baik saja, itu tamhuha. Kasih sana. Saya maujud. Tamhuha. Tetapi kalau lupa, saya pernah mengumpamakan manusia ini seperti tampilan proyektor klise kan, ya, klise negatif tampil di layar. Kalau pada tampilan tertentu klisenya negatifnya itu kosong tanpa gambar, apakah bisa dimaafkan? Arti dimaafkan bisa dihapus. Waktu berjalan sudah, kalau kosong daripada ingatan Allah, tobatnya bagaimana? Maka yang menyedihkan mereka adalah Allah tidak mengingat dia. Artinya tidak mengingat dia, Allah tidak memberi dia ingat untuk ingat Allah dengan ingat Allah kepada dirinya. Ketakutan itu kita sama sekali nggak punya, itu ketakutan ini, ya, nggak punya. Artinya dia bicara begitu dalam tentang ibadah itu. Maka fenomenanya orang sufi dengan orang-orang yang berdosa melanggar syariat seperti kurang dipermasalahkan sepertinya, ya. Bukan berarti mereka tidak menganggap itu dosa. Kafir. Apa yang dikatakan syariat dosa lalu dia bilang tidak, itu kafir sudah, ya, tetap dosa, ya. Namun pandangannya tidak hanya sebelah mata syariat saja, tapi ada sebelah mata hakikat. Itu sebab mereka membandingkan begini, ente ibadah tidak ingat Allah, tidak khusyuk Allah, ini tanda kutip, ya, masih lebih baik maksiat dan ingat Allah. Coba, ini bahaya ini kan, dilempar ke awam, ini punya kata-kata ini bisa, wah, maksiat saja kalau gitu. Dia pikir ingat itu adalah dengan pikirannya, itu yang menjadi masalah, ya. Akhirnya paling kurang mereka mengatakannya begini, rubba ta'atin yurisu izzan wastikbara wa rubba maksiatin yurisu zullan wan kisara. Berapa banyak taat malah menjadikan diri sombong, dan berapa banyak juga maksiat malah membuat dia hina dina di depan Allah. Mestinya orang diberikan taat, diberikan ilmu, diberikan hidayah Allah, mestinya dia semakin hamba, bukan semakin jadi tuan, gitu. Ini oleh orang sufi dinilai ini ibadah hanya di ujung fisik, bukan ungkapan batin, hakikat rohani jiwa. Itu masalahnya. Ini yang menimbulkan sikap ekstrim, sikap tasyaddud, tatarruf, adalah memaksakan agama atau mengakhirkan agama hanya sampai di fisik, ya. Karena ketika orang itu merasa benar tetapi dia tidak sampai kepada hakikat kebenaran jiwanya, ini ada dualisme kepribadian, ya. Dia ada, Tuhan ada, jadi merasa gitu. Tapi ketika orang sudah sampai ke jiwanya,
Secara fitrah dia merasakan ini anugerah Tuhan saja. Ini adalah jiwa yang sehat. Ya, hilang pengakuan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cuma redaksi-redaksi seperti ini, kata-kata seperti ini di buku-buku tasawuf itu sering dimanakan dengan makna zahir lafzi, ya. Sering maknanya makna zahir, ya, makna lafzi, bukan makna batin, ya. Itu sebab saya membahas di sebuah buku itu tentang zahir batin. Saya bawa kepada permasalahan atau dimensi linguistiknya, dimensi bahasanya, ya, bahwa memahami Al-Quran pun, ya, ada makna zahir kata-kata itu sendiri yang maknanya makna kamus, katakan ada makna batin, mana yang dimaksud oleh si penulis itu. Baik. Daqiqah, ma min syai'in illa dallaka alaih. Tidak ada sesuatu melainkan sesuatu itu menjadi dalil, menjadi, ya, petunjuk kepada Allah. Nah, disinilah kenapa orang-orang sufi melihat huruf hijaiyah, abatasaj, dia lihat ini menjelaskan tentang keesahan Allah. Lalu ngelihat huruf angka 1, 2, 3, ini dia melihat, ya, keesaan Allah, ya. Maka dia melihat alam semesta dengan dengan konsep angka tadi yang dia miliki, ya, dengan kecerdasan indra, nggak tahu indra keberapa itu, ya, maka dia beri alam ini angka-angka yang konklusinya ya dulu ala tauhidillah. Maka jadi ilmu adad. Lalu dia tuliskan bilangan-bilangan itu, ya. Satu, kedua dia melihat tadi huruf hijaiyah. Setiap huruf hijaiyah ini juga dia melihat di situ ada pesan tentang tauhid, keesaan Allah. Lalu dia lihat bahwa satu kata itu terdiri dari beberapa huruf. Dia sudah mempunyai makna setiap huruf atas wahbiyah yang Allah berikan kepadanya. Nah, kemudian dia melihat huruf ro, ha, mim misalnya. Rohim, kasih sayang. Ro itu dia beri angka, ha dia beri angka, mim dia beri angka. Dari makna yang dia dapat dari Tuhan itu, ternyata mempunyai konklusi dari huruf hijaiyah dan angka yang diberikan menunjukkan akan kasih sayang Tuhan, ya. Maka dia melihat semua asma Allah, setiap kata terdiri dari beberapa huruf itu, setiap huruf dia sudah punya makna. Ketika menjadi satu nama, itu bukan hanya memberikan informasi tentang makna itu sendiri, tetapi lebih luas lagi tentang makna tauhid, ya. Akhirnya itu pun dia simpan dalam catatan kitab mereka. Diambil nama Allah, dibikin satu simbolik seperti ramuan, rumusan obat, rumusan sains, rumusan seperti itu. Itu yang dikenal dengan rajah, dengan wapak. Ketika dia telah memahami asrar makna itu bersenyawa dalam diri dia, maka keyakinannya, ketauhidannya kepada Allah tanpa batas. Boleh jadi ketika dia dalam kondisi itu, orang tiba-tiba menyerang dia, hancur orang itu dalam keadaan dia fana. Tapi ketika dibaca oleh orang lain yang jiwanya tidak ada rahasia anwar asrar itu, akhirnya, ya, menjadi ilmu perdukunan. Akhirnya mereka mengatakan itu orang sufi bikin buku dukun. Ya ente yang jadi dukun.
mereka bukan. Nah, maka ilmu a'dad, ilmu wakaf, ilmu simiai, ilmu sihir, ilmu itu diambil simbolik oleh mereka untuk ya. Karena ini kuncinya, ma min syai'in illa dallaka alaih. Segala apapun akan menunjukkan kamu kepada Allah. Walakinnaka la tadri kaifa tasiru ilaihi. Tetapi kamu tidak tahu bagaimana berjalan menuju kepada Allah. Dallat masnu'atuhu ala wahdaniyatihi. Ciptaan Allah itu menunjukkan keesaannya. Melihat satu manusia saja, Allah sudah. Mereka melihat orang maksiat, yang dia ingat Allah, coba. Ya. Apalagi melihat taat. Ya. Itu sebab salah satu, saya mendengar kisah dari ya, saya punya guru, dia bercerita tentang guru-gurunya bertawassul kepada syaribul khamr. Bertawassul mohon ampun kepada Allah agar dosanya diampun, tawassulnya kepada peminum arak. Ya. Maka bagaimana menyangka orang sufi, hatta kita bertawassul kepada orang soleh, menyembah orang soleh. Maka orang yang masih berpikir bahwa ada kekuatan selain Tuhan, dia yang akidahnya sesat. Orang sufi itu sudah selesai, tidak ada ya, hakikat itu hanya satu, Allah. Loh, dia yang kebakaran jenggotnya ketika membaca tulisan-tulisan orang sufi itu, karena memahaminya masih dengan manhaj kalam. Tahu kebakaran jenggotnya? Kelang kabut. Ya, orang ya, kalau udah kebakaran jenggot itu udah kelang kabut. Karena orang-orang seperti itu, kalau kita jelaskan, dia paham, tetap aja akhirnya, ya, mestinya jangan tulis seperti itu loh. Jangan tulis seperti itu, Wong. Setiap bidang itu kan punya definisi sendiri, punya terminologi sendiri. Nah, itulah salahnya mereka. Apa? Kalau kata Bekasi, ujug-ujug gitu. Ujug-ujug terus baca buku mereka aja, ya. Tanpa ketok pintu dulu, ya, paham atau tidak. Wa barhanat ayatuhu ala pardaniyatihi. Bahwa ayat-ayat Allah, tanda-tanda ayat itu adalah satu jelmaan sifat Allah. Itu ayat-ayat. Itu menjadi dalil akan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Di dalam segala sesuatu memiliki tanda-tanda yang menunjukkan akan bahwasanya Allah itu esa. Seperti misalnya Allah seperti misalnya Allah bekerja, katakanlah bekerja itu dengan melibatkan semua malaikat, gitu. Orang menyangka bahwa malaikat itu adalah makhluk undangan, ya, bantuan yang telah ya, dikirim proposalnya oleh Allah untuk membantu dia, gitu. Maka sering kan kita mendengar ulama, oh, Allah tidak bekerja sendiri, Allah bekerja dengan semua malaikat. Maka kita pun tidak bekerja. Boleh. Ya, untuk menidurkan baby boleh berpandangan begitu. Ya artinya untuk mengajak orang bekerja sama begitu. Ya, padahal apa yang Allah ingin lakukan, kerjakan ini kan karena dia memiliki sifatnya, memiliki ilmunya. Kan orang kalau tidak memiliki ilmunya tidak dapat mengerjakan. Maka setiap pekerjaan atau ciptaan yang dilakukannya, diekspresikannya,
itu adalah sebuah jelmaan sifatnya. Gitu. Nah, Allah memelihara, Allah memantau, Allah memelihara, itu kan sifat-sifatnya. Namun kalau tidak Allah zuhurkan, Allah jahirkan berupa makhluk, akal kita tidak sanggup menerima itu. Karena akal itu mengikat, mesti ada sesuatu yang diikat oleh akal. Orang kajian ilmiah kan dia mesti membuat satu kode ilmiah, satu sistematika yang logik. Kalau enggak mampu. Ya. Jangan dikira orang berpikir makin sistematis itu makin pintar, itu makin bodoh. Orang berpikir harus ABCD gitu baru paham, itu kan anak kecil. Makanya kitab-kitab orang dulu itu tidak sistematis kalau istilah sekarang. Dia mau bicara, ya mutiara itu dilempar begitu aja, berat dalam buku. Gitu. Kalau kita kan enggak, harus ada tematis, sudah ada temanya, sudah tematis, sistematis, gitu. Lama-lama habis mananya. Ya. Setelah itu tidak punya potensi lagi untuk dilakukan. Ya. Karena rasanya sudah selesai. Ya, tapi tetap diperlukan di zaman sekarang. Ya, karena kalau ceramah seperti gulungan pita yang enggak ada titik komanya lah, kan capek orang sekarang karena otaknya ya otak manja kan. Ya. Orang sekarang otak manja. Susah sedikit berhenti. Otak manja. Haqiqatun qiyamul qayyumiyati bil makhluqat huwa allazi awjada laha qiyamas sifati falawin maha min ainika khabalal khayal syahidta fil kauni man lam yazal wala yazal. Qiyamul qayyumiyah bil makhluqat, berdirinya Allah itu di makhluk. Ya, artinya Allah punya sifat qayyumiyah. Di mana makhluk ini? Makhluk. Lihat makhluk tidak berdiri sendiri, semua berdiri kepada Allah. Itulah bahwa Allah qayyum binafsih. Ya, kalau kita melihat ada makhluk yang independen dari Allah, ya, yang enggak kena dengan kehendak Allah, maka kita kehilangan keesaan Allah. Ya, kehilangan keesaan Allah. Rupanya tidak ada makhluk apapun yang berdiri sendiri. Itulah yang menciptakan qiyamus sifat, berdirinya sifat pada makhluk. Allah punya sifat, maka Allah jahirkan, Allah bentuk surah sifat itu, maka berbentuklah. Ya. Melihat, mendengar, bicara, berpikir, bergerak, berterus gitu. Maka makhluk ini berdiri dengan Allah. Ya, Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Maka seluruh alam semesta adalah Allah berdiri, ya, binafsih, dengan dirinya sendiri. Kalau tidak ada makhluk, bagaimana kita melihat Allah berdiri sendiri di atas, berdiri sendiri dengan dirinya? Al-qiyamu binafsih. Inilah makhluk. Ya. Semua makhluk itu jelmaan sifatnya. Ya. Seperti ketika Sayyidina Hamzah membela Nabi dari pukulan Abi Jahal, ketika semua orang sudah pergi meninggalkan Sayyidina Hamzah dengan jamaah Rasulullah, maka Sayyidina Hamzah menghadap kepada Rasulullah. Ya. Rasulullah dalam posisi duduk kemudian berdiri, dan Rasulullah mengatakan,
aku tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kebaikanmu wahai pamanku Hamzah. Maka Sayyidina Hamzah malah berkata, tidak ada yang perlu kau balas. Ya. Aku sebetulnya berpikir semua apa yang kau katakan ketika aku berada di tengah padang pasir. Aku duduk merenung bermalam-malam sendiri di sana. Lalu aku berpikir tentang langit yang terbentang luas. Siapa yang memegang langit itu agar tidak jatuh? Saya berpikir bahwa mungkin Tuhan yang engkau katakan itu. Ya. Ini kan fitrah namanya. Allah a'lamahu. Mungkinkah Tuhan yang engkau katakan itu wahai Muhammad? Akhirnya Rasulullah bertanya, maukah kau mengucapkannya? Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Aku tidak memiliki apa-apa kecuali ini. Akhirnya diucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata adanya alam semesta inilah menunjukkan bahwa Tuhan qiyamu binafsih, ya, berdiri sendiri. Jika terhapus dari matamu, ya, sebentuk khayal tersebut, maka engkau akan menyaksikan di alam ini zat yang senantiasa dan tidak pernah lenyap, tidak pernah hilang, yang terus menerus. Ya. Kalau misalnya kita tidak lagi melihat khayal, kan ini makhluk ini kan khayal, ya, karena yang hakikatnya di belakang ini yang menjelmakan. Kalau kita sudah tidak lagi melihat khayal ini, ikatan khayal ini, maka yang kau lihat adalah zat yang terus menerus, ya, yang tidak akan lenyap. Itu sebab mereka mengatakan bahwa Allah abadi, Allah qadim, dan makhluknya hadis. Artinya hadis bagi mereka adalah kita ini tampil sebentar. Ya. Maka dikatakan hadis. Yang dikatakan al-alam mutaghayyir, alam itu berubah, itu hadis. Atau yang dikatakan hidup ini satu napas, atau yang dikatakan durasi masa ini hanya 1 detik lah katakan. Tapi terus, ya, itu yang kita ilustrasikan bahwa kehidupan kita seperti kehidupan gambar dalam layar yang ditampilkan silih berganti, ya, oleh proyektor itu. Maka tidak dapat dihentikan hidup ini, ya, tidak dapat diulang, tidak dapat dihentikan. Sekali menyia-nyiakan waktu, maka terbuanglah mutiara-mutiara itu, ya. Itu sebab mereka mengatakan jangan ada waktu kecuali taat, meskipun tidur, meskipun makan, ya. Bagaimana menjadikan taat? Hatinya ingat kepada Allah, sudah itu saja. Ya, jika ingat kepada Allah berarti dia, ya, berada dalam ubudiyah, ketaatan kepada Allah. Mungkin kita tidak berpikir dosa ketika kita melakukan ibadah, sholat, hati tidak khusyuk, tidak ingat, ya, tidak berpikir dosa, malah berpikirnya soleh, ya, bahkan lebih soleh dari yang lain. Itu pertanda bahwa, ya, dia tidak khusyuk kepada Allah, ya, tidak syuhud. Karena kalau dia syuhud, dia hilang, ya. Bagaimana dia mau mengaku soleh, mengaku lebih baik dari yang lain? Wong dia melihat buruk aja menurut syariah, bagaimana ada orang buruk di mata dia? Dan apabila dia melakukan keburukan adalah melanggar syariat, dan itu adalah hikmah.
Tuhan menyiapkan di belakang itu taubat. Summa taba alaihim liyatubu. Fataba alaihim. Kata kepada kisah Sayyidina Adam alaihi salam kan. Fatalaqa Adam, ya, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi katanya. Ya. Sayyidina Adam menerima doa taubat katakan. Karena Allah memberi taubat. Ya, maka Nabi Adam taubat dengan doa yang Allah beri. Berarti kan itu taubat yang Allah beri. Itu mungkin kenapa Imam Syafi'i beliau mengatakan, ya Allah, aku minta kepadamu taubat yang datang dari ilmumu katanya. Karena taubat kita ini taubat sambal. Taubat karena malu kepada orang, taubat karena tadinya dikatakan soleh ini jadi tidak soleh. Taubat ya karena merasa ternoda dirinya, bukan taubat yang datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ya. Nah ini kan namanya taubat kita. Taubatnya taubat tomat. Ya. Nanti taubat nanti kumat. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ini kalau tidak salah, ini adalah syair Zuhair ibnu Abi Sulma kalau tidak salah. Ya, Sagias. Masih ingat mu'alaqatu sab'ah, syairul jahili. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah itu batil. Ya, daqiqah ida azuma nurul mashhudi azza idrakuhu bisyuhudi. Jika cahaya yang disaksikan itu begitu besar, maka cahaya itu susah untuk dicapainya dengan syuhud itu. Ya, ini masih sambungan. Ghalabatu nuri zuhuri huwallazi awjada sutura ay suturun nuri bin nuri. Ya. Lalu kemudian idza azama nurul mashhud. Tadi kan dikatakan ghalabatu nuruz zuhur. Ghalabatu nuruz zuhur itu kalau Allah sudah menjelmakan semuanya, mau cari Tuhan di mana? Dan semua Tuhan sudah dijelmakan menjadi satu manusia. Itu disebut dikatakan innal insana kulliyatullah katanya. Manusia ini satu adalah semuanya Tuhan untuk dirinya. Karena tidak dapat melihat, orang tidak dapat menjadi orang lain, istilahnya begitu. Dia hanya menjadi dirinya sampai kapanpun. Gitu. Nah, kemudian di sini apabila cahaya yang disaksikan, kita kan cahaya, dan yang menimbulkan kita ini center ini kan sinar, lalu diakhirkan ke dinding, maka muncul sinar di dinding. Ya, kita itu umpama center, ketika di shot center itu, maka diakhirkan di dinding, maka muncul sinar bulat hitam tebal katakan. Sementara cahaya yang ada di sini kan halus, abstrak. Ini tebal. Kita ini sebetulnya cahaya yang tebal. Lah kan tebal-tebal banget ini. Kecuali yang kurus mungkin tipis sedikit. Tebal itu. Ini kan nur kita ini. Ya. Nah, kenapa? Karena dijelmakan oleh cahaya. Mas, tak akan dijelmakan cahaya jadi batu. Silakan nur. Cuma karena begitu jauh, jadi cahaya itu kelihatan gelap. Ya. Nah, maka makanya tadi dikatakan itu suturun nuru bin nuri. Nur ini tertutup oleh nur. Karena ketika cahaya memancarkan sinarnya, ketika sinar memancarkan cahayanya, maka muncullah cahayanya di tempat lain, maka ini tidak dilihat oleh ini, karena inilah ini gitu. Nah, apabila yang disaksikan nur ini terlalu besar, maka tidak dapat disaksikan.
Tidak, apakah dia ini bisa mengidrok? Katakan. Klise itulah yang akan ditampilkan di layar. Klise itu, ya, negatif itulah yang akan ditampilkan. Gak orang-orang, gambar orang di layar. Apakah ketika sudah jadi gambar orang di layar dan hidup, apakah dia dapat menyaksikan klise itu? Atau menyaksikan di belakang klise itu adalah zat yang menciptakannya? Sedangkan orang sufi menjelaskan, ketika kita sudah jadi makhluk ini zahir, batin kita itu adalah fi'il, sifat, dan zat Allah itu batin kita. Dan itulah seperti cahaya proyektor dan orang yang memutarnya. Dan kita dari situ. Itu sebab Allah bersifat al-batin dan bersifat al-zahir. Yang zahir ini bukan selain Allah, karena tidak ada, ya, selain Allah itu. Tetapi juga kalau sudah begini, ini bukan Allah, tetapi bukan selain Allah. Akhirnya mereka katakan ini khayal, ya, maka kita cukup sudah, jangan berkhayal. Ini kita sudah khayal, ya. Ya, sebetulnya ketika kita berkhayal, jika dia punya jiwa yang hidup, dia sebetulnya menghampiri hakikat. Apabila akal sudah tidak lagi menjangkaunya, dia mengatakan khayal manusia, padahal dia sudah melintas, menyeberang ke alam hakikat. Itu sebab orang dulu mengatakan apa yang diciptakannya sekarang itu khayal, katanya dulunya. Ya. Bahkan berbeda dengan ilusi, kan ada kalau imajinasi itu, ya, itu membangun khayal yang bendanya ada di dunia. Tapi kalau ilusi kan sudah benda lain lah, udah nggak ada gitu. Nah, maka mereka membedakan antara khayal dan waham. Itu. Baik. Ala taral khappasha fil husni la yatiku ru'yatas sams. Mislun nahari yazidu absarul wara nuran wa ya'ma, ya, a'yunul khufash. Engkau lihat khufash itu apa? Kampret, kelelawar. Kampret. Hati-hati nih zaman politik ngomong kampret. Waduh. Ini kampret apa cebong? Ini kalau ini kampret, saya ganti cebong nih artinya nih. Tahukah, ya, engkau melihat kelelawar? Jangan kampret lah, nanti ada yang tersinggung, ya. Kelelawar, ya, mana? Tidakkah kelelawar itu melihat dalam suatu keindahan? Ya, la yatiku ru'yatas sams, dia tidak mampu melihat matahari. La taral khufashu la yatiku ru'yatas sams fil husni. Kelelawar itu tidak mampu melihat matahari dalam keindahannya. Ya, seperti siang tengah hari bolong, ya, itu pandangan manusia, ya, akan bertambah terang. Tetapi kelelawar tidak dapat melihat. Ya, kelelawar kalau siang kan nggak kelihatan, dia nggak mampu melihat matahari. Ya, kita ngelihat kelelawar itu, ya, ngegantung aja di pohon, ya, itu digelap-gelap gitu. Makanya pekerjaan kampret ini ya, sering bikin isu yang gelap-gelap gitu. Ya, seperti siang, kalau manusia tambah terang melihat, tapi kalau kelelawar justru tidak melihat. Artinya
Ada sesuatu yang justru ketika besar yang disaksikannya malah tidak mampu melihatnya. Ya, itulah kampret. Haqiqah zuhuru tajallil haqiqatil ilahiyah idza tajallalil haqiqatil insaniyah maha minha sanawiyatun nasut wa asbata fiha pardaniyatul lahut. Ya, ini istilah. Ketika hakikat ketuhanan, ya, penjelmaannya sudah muncul, inilah manusia nih. Ini kan namanya tajalli ilahiyah. Ya. Maka ketika tajallinya itu menjadi hakikat insaniyah, maka terhapuslah dualisme nasut itu. Maka yang ada adalah ketunggalan lahut Tuhan. Ya. Manusia adalah kulliyatullah, itu tadi. Semuanya Tuhan untuk dirinya. Maka inilah disebut hakikat insaniyah. Ya, ketika sudah sempurna tajallinya, maka hilang, ya, sanawiyatun nasut itu, dualisme nasut itu dulu di abad-abad kedua, ketiga itu hanya ada istilah lahut dan nasut sebagai istilah baru dari istilah yang syar'i, al-haqq wal khalqu, atau al-khaliq wal makhluk, pencipta dan yang dicipta, Allah dan insan. Maka lahut adalah Allah, nasut adalah insan, nasut. Ya, katanya itu terpengaruh dengan bahasa Parsi apa, ya, yang ada akhirnya tak tanis itu, ya, itu pengaruh bahasa, tren bahasa Parsi barangkali. Katanya ya, nasut, lahut, itu terus jabarut, itu malakut, ya. Apabila tajalli hakikiyah itu sudah menjadi hakikat insaniyah, maka tidak ada dua, yang ada satu. Ya. Hakikat insaniyah itu, ini orang sufi menyebut istilah insaniyah itu adalah ruhaniyah. Ya, maka kita mengatakan kamu tidak mempunyai pri kemanusiaan, karena fisik ini pri kebinatangan, pri kehewanan. Tapi yang pri keinsaniahan itu adalah rohani. Itu sebab mereka mengatakan al-insanul kamil. Karena insan kamil itu wujudnya insan ini, maka ketika orang tidak kamil, Imam Ibnu Arabi menyebutnya al-insanul hayawan, manusia hewan, atau al-insanul adi, ini paling sopan. Sebetulnya insanul hayawan bukan sudah sopan, bukan. Ya, memang ya, tubuh kita ini kan adalah tubuh alam semesta ini, ya, hewan, gitu. Bahwa artinya kehidupannya adalah kehidupan hewan, ya, atau Imam Ibnu Arabi mengatakan insanul maddi, ya, turabi. Katakanlah manusia materialistik, materialism. Ketika tidak ada rohani, orang mau jadi apa juga tetap materialistik, meskipun itu menjadi kiai, ya, kiai besar, ya. Jika tidak ada kerohanian, maka tetap itu manusia materialistik, manusia perut, ya. Nah, apabila sudah sempurna menjadi hakikat insaniyah, maka ya, baru di situ dia memandang tidak ada dua, yang ada satu saja. Baru dia mengatakan al-kasrah fil wahdah, al-wahdah fil kasrah, al-wahdah fil wahdah. Ya, banyak dalam satu, satu dalam banyak. Ya, bineka tunggal ika. Ya. Ya kan, bineka tunggal ika itu kan beraneka,
ya, menjadi satu tunggal. Tajallali ar-Rahmanu fi kulli dzarratin minal alamil ulwi ilal alamis sufli. Wa qala kamali khairun nasi ya. Kamali hayyaran nasa jumlatan wa a'jaza man yunshil kitabata aw yumli fa iyyaka la tashhad li ghairi jamalihi wa qudsihi ijlalan anil bu'di wal qabli. Mestinya kalau qabl itu berarti anil ba'du ya, anil ba'di bukan bu'di, ba'di wal qabli. Allah Rahman tajalla kepadaku pada setiap zarrah, setiap alam-alam kecil. Rahman itu tajalli ya, baik di alam yang malakut ulwi yang di atas ya, atau sampai dari alam ulwi, maksudnya tajallinya itu Rahman kepada setiap zarrah itu dari alam yang ulwi kepada alam sufli. Alam ulwi ini maksudnya dari sifat ya, dari sifat kemudian kepada mazhar, maka berkata, kesempurnaanku secara umum membuat manusia bingung dan melemahkan orang untuk orang yang akan menuliskan, mengarangkan ya, menjelaskan ya, secara tulisan atau menimlaknya, mendiktenya. Maka fa iyyaka la tasad, maka jangan sampai kamu tidak menyaksikan ya, li ghairi jamalihi wa qudsih ya, jangan sampai kita tidak menyaksikan ada selain jamal dan kesucian Allah. Ijlalan ya, karena mengagungkan, anil ba'di wal qabl ya, dari sebelum dan sesudahnya. Jadi apapun yang ditampilkan oleh Allah dari ulwi ke sufli ini itu menunjukkan kesempurnaan. Karena tidak mampu kita melihat semuanya. Kita hanya mampu melihat pada diri kita saja ya. Dikatakan bahwa alam makhluk ini ada yang makhluk yang sebelum, ada makhluk yang sesudah. Makhluk yang sebelum ini disebut makhluk yang bu'ad, jauh. Lalu makhluk yang sesudah ini makhluk yang dekat, menjadi alam yang dekat. Atau mereka mempunyai ada istilah alam jauh, alam dekat. Alam jauh sebetulnya adalah, ini istilah filsafat, disebut al-alamud dakhili. Sama dengan kalau istilah syar'inya lauhil mahfuz. Istilah hakikatnya adalah al-ayanus tsabitah. Orang filsafatnya menyebutnya alamul arwah atau al-alamud dakhili. Lalu alam yang adalah alam makhluk ya, yang dekat ini, alam qarib, alam yang dekat, atau alamul khariji, alam luar ya. Nah, kita ini tidak tahu yang di sana, tetapi yang di sini pun bukan tahu ya. Iya, yang di alam yang dekat nih yang disebut alam muluk, alam syahad, alam syuhud, alam dekat ini bukan kita tahu, karena taunya apabila sudah ditampilkan. Kita tidak perlu orang lain, kita sendiri nggak tahu esok ini ngapain ya. Yang udah tahu baru itu, oh ini yang tertulis di Lauhil Mahfuz, oh ini. Jadi sebetulnya ketika kita melihat apa yang terjadi pada diri kita, mestinya kita kembali ke Allah. Oh ini yang ditulis gitu ya. Cuman memang tidak bisa pakai pikiran gitu, pikiran terlalu berat ya, menanggung itu. Tapi kalau pakai batin ya, itulah syuhud maksudnya. Nah, untuk menyaksikan kesempurnaan Allah secara mutlak
Berarti kita perlu menyaksikan semua alam semesta ini kan. Alam semesta ini ada yang besar, ada yang kecil, dan yang kecil tuh ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan saja kita nggak bisa melihat semua. Jika kita mampu melihat semua alam, kita saksikan dalam waktu yang sama, baru kita boleh katakanlah membaca gejala Tuhan lah, katakan. Ya. Atau kita pasang dengan kamera yang canggih di dunia ini, di setiap kan ada benda yang tidak bisa makhluk yang tidak bisa dilihat oleh CCTV itu, kamera itu. Jadi Allah betul-betul tidak membebankan apa yang kita tidak mampu. Nah, di luar wus'i kita, di luar kemampuan kita, tidak. Ya. Jangan dikira bahwa kita ini diberi beban oleh Allah, istri kita, anak kita, tidak sama sekali. Masing-masing menanggung bebannya, karena dialah sebagai dirinya sendiri, itulah sebagai zuhurnya Allah. Ya, tidak. Istri kita, anak kita matinya kapan, sakitnya kapan, sembuhnya kapan, bagaimana? Nggak ada yang bisa. Ya, yang kita lakukan adalah kewajiban syariat kepada apa yang menjadi jalan kita untuk menyembah Allah. Ya, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, semua. Ya, itu sebetulnya kita melakukan takdayan, tauhidul ilahi, ya, mengesahkan Allah, mensucikan Tuhan, ya, bukan sedang membahagiakan orang lain, malah membahagiakan diri sendiri. Ya. Nah, maka jiwa-jiwa yang kata mereka yang sakit inilah yang nggak dibebanin, jadi dia terbebani gitu. Ya. Nah, maka semua yang ada di kulli dzarrah ini merupakan kesempurnaan Tuhan. Ini secara umum manusia tidak dapat memahaminya, tidak dapat menghimpunnya, mencatat. Atas satu orang nyawa manusia kan tidak pernah ada ilmu apapun yang dapat melihat bagaimana keluarnya nyawa itu dan bagaimana Allah mencabutnya. Ya satu persoalan saja tidak dapat. Atau kita yang katanya alam dekat ini, bisa nggak kita mengetahui diri kita setelah ini yang terbit itu apa? Katakanlah gambar yang di klise itu sudah tahu bahwa setelah ini klise berikutnya adalah gerakannya begini, peranannya begini, kan nggak tahu. Nah, dalam yang dimaksud tawakal, pasrah, itu tawakal kepada apa yang akan Allah tampilkan. Maka kita mesti ridho bahwa apa yang datang itu dari Allah. Kalau kita mengaduh, menangis, mengapa yang sudah menimpa, yang muqda alaih, ya, itu pahala malah mengadunya. Ya. Kita dibagal orang, aduh, itu pahala itu, bunyi adu itu. Iya. Kenapa? Karena inna ta'awuh ismun min asma'illah, katanya. Bahwasanya aduh itu dia sedang menyebut nama Tuhan, salah satu nama Tuhan. Ya. Jadi asar ya. Baik. Kita sambung setelah salat asar ya. Wallahu a'lam bishawab.